Ya, tema kita pagi hari ini adalah mata Tuhan tertuju kepadamu. Saudara, enak loh. Jadi anak Tuhan tuh enak. Jadi anak Tuhan tuh enak. Kita diperhatikan Tuhan, kita disayang Tuhan. Ya, enak jadi anak Tuhan. Nah, mari pagi hari ini kita belajar untuk tidak menjadi anak Tuhan yang gak taat. Amin. Buat kitabnya saudara di Mazmur 25. Ya. Jadi anak Tuhan tuh enak. Saudara, ya. Gak akan ada, saudara, tuntutan-tuntutan yang terlalu berat dalam hidup kita tuh gak ada. Cuma kitanya aja yang suka melo. Ya. Sudah, Mazmur 25 ayat yang ke-8. Ayo baca sama-sama. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Katakan amin, saudara. Wow. Tuhan itu baik dan benar. Ayo, coba kita lihat dulu. Tuhan itu baik dan benar. Baik yang seperti apa, benar yang seperti apa. Kita semua tahu, ya, bahwa bumi seluruh isinya cuma Tuhan yang nyiptain itu. Karakter baik, pada hakikatnya dia adalah Allah yang baik. Baik banget sama kita Tuhan itu. Baik banget. Apa bukti bahwa Tuhan itu baik sama kita? Loh, yang kita punya itu kan karena bukan Tuhan, siapa lagi yang kasih, saudara? Kita punya tubuh yang sehat, kita punya keluarga yang baik, kita punya pekerjaan, kita punya bisnis usaha, kita bisa hidup sampai hari ini. Lah kalau bukan karena kemurahan Tuhan, siapa, saudara? Tuhan kan yang baik dalam hidup kita. Kita bisa bernapas. Anda dan saya nggak perlu ke rumah sakit, gitu ya. Nggak opnam, kita nggak lumpuh, nggak apa. Kita tuh sehat, bisa jalan, bisa ngeliat, bisa ngobrol. Nah, semua karena kemurahan Tuhan. Dia adalah Allah yang baik. Hakikatnya, karakternya adalah baik. Nggak cuma karena pemberian. Tetapi coba, dunia dan seluruh isinya, kita bisa menikmati. Kita bisa mengelolanya. Kita bisa memakainya. Gratis, tis. Apa enggak baik Tuhan kita itu? Nah, seringkali kita yang susah untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita yang susah untuk berterima kasih atas semua pemberian Tuhan. Kita selalu menganggap kurang, gak enak, posisinya gak terlalu enak buat kita, dan lain sebagainya. Kita suka membuat diri kita tuh bingung dan frustrasi. Karena pemikiran kita yang suka salah. Padahal Tuhan itu baik. Ya. Yang kedua, Tuhan itu benar. Benar yang seperti apa? Benar seperti ini. Firman Tuhan yang ada, ini adalah kebenaran Tuhan. Nah, semua yang ada di sini, firman Tuhan ini adalah kebenaran Allah. Makanya dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, ada jalan, udah benar, hidup pula. Nah, itu Allah kita. Makanya benar dikatakan. Nah, semua firman Tuhan yang kita baca tiap hari itu, yang ada di sini itu adalah kebenaran Allah. Jadi, Tuhan tidak pernah jahat sama kita. Karakter dia memang baik. Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, itu adalah kebenaran. Makanya pada hakikatnya dia Allah yang baik, dia Allah yang benar. Taruh itu dalam diri kita, tanamkan itu di dalam pikiran kita. Supaya kita tuh nggak dikit-dikit negatif thinking sama Tuhan. Nggak protes terus sama Tuhan. Nggak kecewa terus-menerus sama Tuhan. Amin. Sebab itu, ia menunjukkan jalan kepada orang sesat. Lihat, nggak cuma baik, nggak cuma benar, tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita jalan yang sesat. Kapan, saudara, biasanya Tuhan itu menunjukkan kita jalan yang sesat? Biasanya berupa bencana, tiba-tiba sakit, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba engkau ditipu sama orang, tiba-tiba, nah, biasanya terjadi kayak begini. Makanya kalau respon kita nggak benar,
kita nggak akan pernah tahu, saudara, bahwa apa yang kita lakukan banyak yang salah. Makanya bersyukurlah kepada Tuhan dengan semua pemberian Tuhan itu. Bersyukurlah dengan semua itu. Ya, Ia menunjukkan jalan. Lihat, Tuhan itu nggak pakai suara dengan mengatakan wah ngomel-ngomel kayak begitu. Enggak. Karena kasihnya Tuhan kepada kita, kecintaannya Tuhan kepada kita, Dia ngasih tahu kita. Kalau engkau utangmu banyak sampai engkau nggak bisa bayar utang, Tuhan ingin menunjukkan betapa lupanya engkau mengucap syukur. Betapa seringnya engkau sembrono menggunakan berkat. Betapa pentingnya mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan tuh pengen memberitahukan itu kepada kita. Oleh sebab itu penting sekali kita memahami waktu situasi-situasi nggak enak gitu ya. Tiba-tiba kita kehilangan, kita bangkrut, kita ditipu orang. Dan lain semuanya itu tujuannya apa toh? Tuhan mengingatkan kepada kita ada yang salah dalam cara kita punya kehidupan. Nah, makanya firman Tuhan katakan pagi hari ini, Ia menunjukkan jalan yang sesat. Nah, pengertian sesat itu apa, saudara? Sesat, pengertiannya seperti ini. Sesat itu artinya bahwa adanya satu pengajaran yang menyimpang dari kebenaran Allah. Jadi yang kita lakukan selama ini, waktu kita hidup dalam pencobaan, yang kita lakukan selama ini adalah cara kita berkata-kata, cara kita berpikir, cara kita berperilaku, kita berkeputusan, dan semuanya itu menyimpang dari kebenaran Allah. Coba koreksi diri, saudara, hari ini. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Berapa sering kita melupakan Tuhan? Berapa banyak perilaku kita menyimpang dari yang kebenaran Tuhan? Mencuri, banyak berbohong, kita hidup gak jujur, ya, kita melakukan banyak dosa. Nah, itu semuanya kan gak mungkin toh Tuhan biarkan kita jatuh terus-menerus. Karakter Tuhan yang pertama itu seperti ini, saudara. Gak hanya baik dan benar. Seringkali kita dibiarkan dalam arti tanda kutip ya. Dibiarkan dulu engkau menikmati dosa supaya matamu melihat bahwa ini benar atau enggak. Ini dosa atau enggak. Supaya kita tuh bisa berpikir, apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau enggak. Tapi seringkali kita nggak sadar-sadar bahwa yang kita lakukan itu banyak salah. Makanya diizinkan Tuhan kita mengalami apa saja bencananya. Kehancuran, ditipu orang, kehilangan pekerjaan, bangkrut, dan lain semuanya itu. Keluarga-keluarga mengalami kehancuran supaya kita tahu bahwa ada yang salah dalam kita punya kehidupan. Cara kita bicara juga harus berubah. Cara kita berpikir juga harus berubah. Cara kita berperilaku juga harus berubah. Nah, hal-hal yang semacam ini, saudara, yang harus kita pahami. Oleh sebab itu pentingnya hidup dalam pertobatan. Maksudnya seperti itu. Karena kita sudah sesat pikiran kita. Utang besar-besaran, ya, jatuh dosa terus-menerus. Saya punya teman udah berkali-kali dikasih tahu, berhentilah untuk pergi dugem, rokok yang gak jelas, sama teman-teman main judi dan lain sebagainya. Dikasih tahu dapleknya minta ampun. Gak karu-karuan dikasih tahu. Tapi ya sudah, waktu Tuhan sempurna. Nah, kita terus doakan, kami punya teman gitu ya, kita bersama-sama, kita doakan terus. Nah, jangan sampai nunggu bencana datang. Ya, eman-eman, jangan menunggu bencana datang. Baru setelah itu kita bertobat. Lebih baik dalam keadaan kita, baik atau buruk, mending sekarang begitu mendengar adanya suara Tuhan untuk bertobat, mending bertobat sekarang. Jangan nunggu bencananya lebih besar lagi. Ya, jangan nunggu bencana baru kita berubah. Jangan nunggu kita bangkrut dulu baru kita bertobat. Dalam keadaan suka maupun duka, ayo sama-sama kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan hidup sesat lagi, tanamkan itu dalam diri. Hidup sesat itu pertanda bahwa kita nggak mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak melakukan firman Tuhan. Hari-hari ini, saudara, saya kemarin itu ya perjalanan pulang dari sebuah pelayanan. Saya di mobil itu ngantuk sekali, gitu ya, saya ngantuk sekali. Lalu
eh, di tengah-tengah perjalanan saya dalam kondisi ngantuk dan lelah itu, Tuhan katakan begini kepada saya. Perbanyaklah hari-hari ini. Beritahukan kepada jemaat. Hari-hari ini perbanyak dalam doa, pujian, penyembahan. Banyak doa, pujian, penyembahan. Itu aja, banyak doa. Banyak doa, banyak doa. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan banyak melakukan hal yang lain. Pelayanannya jangan terlalu banyak. Banyakan daripada kita itu pelayanan cepet, pengen beres gitu ya. No. Pekerjaan cepet, persoalan cepet, no. Yang Tuhan mau Anda dan saya lakukan adalah kita lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan. Jangan lakukan hal yang lain. Membangun hubungan kita dengan Tuhan itu jauh lebih penting dari semua yang kita pikirkan. Saya fellowship dengan beberapa teman pendoa gitu ya, dengan sesama teman-teman pelayan Tuhan gitu. Saya mengingatkan kepada mereka, hari-hari ini lebih banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Banyak doa, banyak nyembah Tuhan, banyak-banyaklah memuliakan Tuhan. Mata Tuhan itu lagi tertuju kepada kita loh saudara. Apakah kita hari-hari ini nih main-main sama kekristenan? Apakah hari-hari ini kita fokus kepada Tuhan? Banyak muji nyembah Tuhan, banyak doa. Persoalan belum selesai enggak apa-apa. Tapi banyak doa, banyak doa, banyak doa. Karena terlalu banyak ajaran-ajaran sesat, penyimpangan-penyimpangan yang nggak perlu, yang membuat hubungan kita dengan Tuhan makin jauh. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Lihat, ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Banyak orang hari-hari ini tuh susah sekali mencari yang rendah hati. Susah mencari orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu apa toh? Murid. Murid mau dibimbing, mau dibentuk, dia mau dimentorin, dia punya sikap rendah hati. Untuk apa? Untuk belajar. Kita itu tuh sukanya apa? Persoalan selesai. Saya stres bu, utangnya banyak. Saya stres bu, keluarga saya ancur-ancuran. Justru di situasi yang hancur, yang kita itu alami stres, banyaklah diam. Kita tuh suka sibuk sama urusan kita pribadi. Jangan sibuk sama urusan pribadi. Banyaklah nyembah Tuhan, banyaklah masuk dalam hadirat Tuhan. Makanya banyak orang frustrasi kan hari-hari ini. Saya stres, kerja stres, nggak kerja stres. Sehat stres, sakit lebih stres lagi. Lah, maunya apa? Makanya benahi hidup terlebih dahulu. Kita, Anda dan saya itu punya kehidupan. Banyak orang punya kehidupan tapi dirinya sendiri mengalami kematian. Kita punya jatah hidup itu kan cuma satu kali kan. Punya jatah hidup satu kali, gunakan itu dengan baik, bukan dengan sembrono. Makanya Tuhan katakan, firman Tuhan pagi hari ini adalah ia membimbing. Karena dia adalah Allah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan hendak membimbing kita hari-hari ini. Makanya begitu kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan bicara apa? Lakukan. Banyak doa, saudara, hari-hari ini. Banyaklah nyembah Tuhan. Bukan tentang faktor kebutuhan. Tapi pujilah Tuhan terus menerus. Rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Jadi Tuhan akan membimbing orang yang memiliki sikap rendah hati. Saya itu gembala, saudara. Saya kalau misalkan ada domba yang dablek, yang apa, tak biarin aja dulu. Kamu kalau dikasih tahu susah, ya udah. Apa yang kamu ingin lakukan, lakuin aja. Tak biarin, saudara. Kalau udah ditegur sekali, 2 kali, sampai 3 kali, tetap aja nggak mau berubah, ya sudah. Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati. Berarti orang-orang yang tinggi hati pasti dibiarin sama Tuhan. Pasti dibiarin sama Tuhan. Ingat cerita daripada Yunus. Yunus itu tuh masuk ke perut ikan apa? Penyebabnya dablek. Dikasih tahu Tuhan susah. Disuruh hidup sesuai dengan perintah Tuhan nggak lakuin. Nah seringkali kita itu memilih untuk masuk ke perut ikan. Apa yang terjadi kalau masuk ke perut ikan? Mules,
mual, nggak ada kebahagiaan, kita nggak bisa ngapa-ngapain alias apa, stres. Kehidupan kita nggak ada gunanya berada di perut ikan. Kita ini hidup jadi tidak berguna waktu apa? Nggak mau dibimbing Tuhan. Miliki sikap rendah hati, saudara. Untuk mau dibimbing, untuk mau dibentuk. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat ya, udah saya layanin gitu ya, karena dia mengalami masalah, dia hampir bercerai. Lalu kita ngobrol, kita berdoa gitu ya, kita sama-sama membaca Alkitab gitu. Udah bagus nih step-stepnya. Tapi karena nggak tahan untuk melakukan firman, dia pilih, Bu Kety, saya itu cerai aja. Udahlah, saya nggak tahan dengan semuanya itu. Loh, engkau ini lagi belajar. Anda dan saya lagi duduk bareng-bareng supaya matamu terbuka bahwa banyak sekali perilaku-perilaku yang engkau melakukan kesalahan. Nah, rupanya dia nggak tahan dengan firman Tuhan, pengennya cepat selesai. Udahlah, aku cerai. Udah, Bu Kety, saya nggak mau lagi. Setelah itu saya diblok, saudara. Saya diblok, udah nggak mau lagi. Intinya begitu. Ya sudah. Lakukan apa aja yang Anda mau. Nanti juga akan tahu kok benar yang mana. Emangnya dipikir kalau bercerai sudah selesai gitu? Hei, bukan selesai. Anda hanya lari dari tanggung jawab. Anda nggak mau dibentuk, Anda nggak mau dibimbing. Padahal tujuan utama Tuhan itu tuh bukan tentang perceraian atau tentang apa dan lain sebagainya. Bagaimana caranya supaya keluargamu itu nggak hancur? Engkau berubah dulu. Engkau alami Tuhan dulu. Engkau harus dibentuk dulu. Sebab kalau nggak ada pembentukan, nanti di dalam keluarga pasti akan mengalami kehancuran yang lainnya. Emang dipikir nggak ada apa dosa keturunan? Anda menciptakan dosa keturunan baru. Makanya kalau dikasih tahu, dengerin. Orang tinggal lakukan aja pelan-pelan. Nggak enak itu ya biasa. Orang namanya belajar, diproses, dibentuk pelan-pelan supaya apa engkau mengalami perubahan hidup. Makanya pikirannya itu jangan cepat selesai. Tipe-tipe orang kayak gini tuh tipe-tipe orang nggak rendah hati. Pengennya cepat selesai. Pengennya cepat kabur dari situasi yang buruk, dari situasi yang penuh dengan stres. Nah, ini tipe-tipe nggak rendah hati. Nggak mau berubah. Nah, ini kan firman Tuhan dikatakan di sini apa toh? Ia menunjukkan jalan orang yang sesat. Di situasi engkau mengalami kehancuran itu, Tuhan hendak memberitahu bahwa cara engkau hidup itu sesat. Ayo sini duduk, dengerin aku mau bimbing engkau. Nah, seringkali kita itu nggak mau dibimbing. Makanya kita coba, orang-orang yang membuat keputusan sendiri, katanya sudah berdoa. Aku sudah berdoa, betul, engkau sudah berdoa. Saya percaya kok, Anda berdoa, saya percaya. Cuman boleh nggak saya tanya, Tuhan bicara apa setelah Anda berdoa? Ayo, kalau tak tanya baik begitu, Tuhan bicara apa setelah Anda doa? Pasti diem, nggak bisa jawab. Karena kita itu cenderung menggunakan begini, aku udah doa pokoknya. Betul, engkau udah doa. Terus Tuhan ngajarinnya apa kalau sudah doa? Kalau pikiranmu yang berjalan, ya sudah. Setiap keputusan selalu ada konsekuensi. Konsekuensi itu yang harus kita selesaikan. Jadi sekarang ini, kalau waktu kita diproses sama Tuhan, sebenarnya kita itu tuh lagi gini. Diajari oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, sembari kita menyelesaikan konsekuensi itu. Sebenarnya waktu kita menyelesaikan konsekuensi itu, kita tuh lagi belajar loh. Lagi menganalisa tentang perbuatan-perbuatan kita yang salah itu. Jangan buru-buru cepat selesai. Percuma buru-buru cepat selesai. Coba, anakmu yang sekolah, ada yang punya anak ya, yang masih sekolah.
Anakmu yang sekolah itu, nggak usah kau suruh belajar. Bayar aja gurunya, minta sama guru itu, biarkan nilai rapot anakmu itu 10 semua. 100 semua. Gitu ya. Supaya ranking 1. Bayar aja gurumu. Kira-kira anakmu pinter atau enggak? Di kamarnya dia main sesuka hati. Mau main game, mau teleponan, mau nonton, suka-suka anak. Bayar aja gurunya. Menurut Anda, apa yang terjadi pada anak ini? Anak itu adalah Anda dan saya. Kalau dibiarkan begitu sama Tuhan, kira-kira apa yang terjadi dalam hidup kita, saudara? Kita akan menjadi perilaku yang jahat. Kita akan memiliki pribadi yang jahat, udah pasti. Udah pasti jahat. Oleh sebab itu, diem saja. Kalau lagi diproses sama Tuhan, diem aja. Karena Tuhan hendak menunjukkan bahwa, hey, aku ini Tuhan yang baik, aku ini Tuhan yang benar, dengarkan aku, ayo kita duduk sama-sama, aku hendak membimbing engkau, karena engkau sudah sesat. Itu loh, firman Tuhan ini. Tuhan hendak memberitahu kita. Anda pasti gregetan kan, kalau anak disuruh belajar, nggak mau belajar, apa enggak dibawa jewer telinganya? Seringkali kita digituin sama Tuhan. Kalau kita udah sembrono banget, saking cintanya Tuhan kepada kita, kalau kita itu hidupnya udah sembrono, kita dikasih tahu. Makanya waktu tekanan itu datang, justru waktu tekanan itu datang, Tuhan lagi bicara. Waktu tekanan itu datang, Tuhan lagi memberitahu bahwa dia baik dan benar. Waktu tekanan itu datang, Tuhan hendak bimbing kita karena kita udah sesat. Tanamkan itu di dalam pikiran. Banyak yang harus kita rubah. Cara kita hidup. Jadi mata Tuhan tertuju kepada kita, percayalah. Semuanya akan menjadi baik. Asal kita nurut. Saya pun demikian, saudara. Saya juga pernah seperti Anda, dikasih tahu susah. Makanya waktu proses itu, saya rasakan, yang dilakukan apa? Rendah hati aja. Orang rendah hati itu adalah nurut Tuhan bicara apa. Dia lebih banyak melakukan doa, pujian penyembahan, muji nyembah Tuhan, doa lagi, muji nyembah Tuhan, doa lagi, muji nyembah Tuhan, doa lagi. Itu yang dilakukan. Di tengah-tengah sibuknya aktivitas yang engkau kerjakan, engkau tidak melupakan jam doa. Di tengah-tengah banyaknya kegiatan, engkau tidak pernah melupakan jam saat teduh. Di tengah-tengah sibuknya pekerjaan, engkau tidak pernah yang namanya skip pelayanan. Hidup yang berdampak. Kalau kita ini mau dibentuk sama Tuhan, hidup Anda dan saya pasti berdampak buat orang lain. Buat apa kita punya keluarga yang utuh, tapi kalau kitanya sendiri nggak berdampak satu sama lain? Kita punya semuanya, tapi anak-anak kita hancur. Kita punya kekayaan yang begitu luar biasa, jabatan, posisi pekerjaan yang tinggi, tapi hubungan suami istri nggak baik. Anak-anak nggak tahu keadaannya seperti apa. Apa ndak eman-eman, saudara? Ya, berikutnya. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Diulang lagi loh. Dia hanya membimbing dan menunjukkan jalan, serta mengajarkan hanya kepada mereka yang punya karakter rendah hati. Orang kalau rendah hati ngomong aja terus apa enggak, saudara? Orang rendah hati itu mendengar. Orang rendah hati itu mendengar. Dia nggak sakar PDW. Dia mendengar. Jadi mata Tuhan hanya tertuju kepada orang yang rendah hati. Titik. Gak ada yang lain. Dia hendak membimbing, memberitahukan jalannya, mengajar hanya buat mereka yang rendah hati. Jadi kalau misalkan ada jemaat yang masih teriak-teriak, capek berdoa bu, kau belum rendah hati. Mana janjimu Tuhan? Engkau makin gak rendah hati. Saya capek dengan semuanya ini.
Saya cerai saja, engkau nggak rendah hati. Bahkan termasuk, nggak ada uang bu, udahlah saya online, pinjaman online aja lah. Engkau nggak rendah hati. Ketika kita nggak menanti-nantikan Tuhan, hati-hati loh, kita nggak rendah hati. Karena Tuhan hendak membimbing kita. Namanya membimbing, apakah membiarkan kita itu melakukan pinjaman online? Waktu dia membimbing kita, apakah membiarkan kita untuk menghancurkan keluarga kita sendiri dengan alasan, aku nggak cocok sama pasanganku, aku cerai saja. Loh, Tuhan hendak membimbing. Kapan Tuhan membimbing? Waktu kita sesat. Lihat, ia membimbing, mengajar, menunjukkan pada orang-orang yang karakternya rendah hati. Banyak orang tidak suka firman Tuhan ini. Karena apa? Tidak rendah hati. Nggak gampang, Bu. Pasangan saya kayak begini. Nggak gampang. Bu Keti aja nggak tahu. Alkitab yang bicara. Bukan Keti. Keti nggak ngomong apa-apa. Alkitab yang bicara. Miliki sikap rendah hati. Legowo. Saya juga tahu, saudara, rasanya ditipu orang waktu bisnis. Saya juga tahu. Saya juga tahu rasanya bangkrut. Saya juga tahu rasanya kena PHK. Saya juga tahu rasanya difitnah orang, disikut orang, dijejek sama orang, itu juga pernah, saudara. Tapi apa yang saya pilih? Ini yang saya pilih. Makanya untuk menjadi prosesnya sebagai seorang hamba Tuhan, gak gampang, saudara, untuk bisa menjadi seperti ini. Orang enak kalau saya suruh milih, mending saya tetap kerja kayak dulu. Tapi untuk menjadi seorang hamba Tuhan, saya harus melewati banyak proses terlebih dahulu. Supaya saya juga bisa merasakan apa yang Anda rasakan itu. Saya juga merasakan bertahun-tahun sakit mental, gak sembuh-sembuh, keluar masuk ke psikiater berkali-kali, minum obat berkali-kali, gak ngalami sembuh. Saya juga pernah lakukan itu. Tapi sikap kerendahan hati, mau dibimbing, mau dibentuk, mau diajar, itu yang membuat pulih, perlahan-lahan pulih. Tuhan itu mulihinnya satu-satu, saudara. Gak langsung mabrek. Kita tuh kan sukanya tuh langsung semua kan. Karena cenderungnya kita itu maunya instan. Tuhan mau Anda dan saya pulih sempurna, tapi pelan-pelan. Ya, berikutnya. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. Tuhan itu penuh dengan kasih. Udahlah. Tuhan penuh dengan kasih. Waktu saya punya banyak duit, gajinya tinggi, posisi pekerjaannya bagus, apa yang saya lakukan? Jatuh dalam dosa. Saya suka dugem. Saya dulu ngerokok. Saya dulu peminum, saudara. Diberkati Tuhan bukannya jadi berkat. Duitnya dimakan sendiri. Jadinya kayak begitu. Buat foya-foya. Buat senang-senang. Happy-happy sama teman-teman. Traveling sana, traveling sini. Waktu dilihatnya itu tersesat. Ketinya tersesat. Diizinkan ada bencana datang. Dari situ saya bisa melihat, aduh ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya banyak salah Tuhan. Dari sejak itu, berhenti. Itu loh maksud Tuhan, saudara. Tidak apa-apa. Saya sudah sering kali memberitahukan kepada saudara, tidak apa-apa ketika kehidupanmu hari-hari ini mengalami kehancuran, engkau lagi diproses, it's okay. Semua belum berhasil, semua belum kembali ke posisi awal, gak apa-apa. Yang penting engkau ikutin aturan Tuhan, dibimbing, dibentuk, diajar, tetap dengan jubah kerendahan hati. Amin. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi siapa yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ada janji, ada teguran. Jadi janji Tuhan kau pegang. Dia Allah yang akan senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Ingat, Dia Allah yang berjalan di depan kita.
Waktu apa? Kita melakukan adanya peperangan. Yang melakukan peperangan rohani siapa? Kita. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia Allah yang berperang dan kita diam aja. Artinya apa? Waktu kita diam, kita melakukan doa, pujian penyembahan, kita melakukan firman Tuhan, itu Allah berperang ganti kita. Kita nggak usah berperang, saudara. Kita melakukan peperangan rohani hari-hari ini. Kita tahu ya, peperangan rohani adalah hal-hal di mana kita harus berjuang melawan apa? Ketakutan, kekhawatiran, dosa. Itu semuanya disebut dengan peperangan rohani. Anda dan saya lagi dibawa Tuhan masuk ke situ. Ikutin saja jalurnya. Saya juga pernah mengalami kehancuran. Saya juga pernah mengalami kehilangan. Sudah. Makanya saya berani mengatakan ini, memberitahukan ini kepada saudara karena saya juga pernah alami yang Bapak Ibu alami. Ya, ayo sama-sama. Kita mau punya sikap kerendahan hati. Mau dibimbing, mau dibentuk, mau diajar oleh Tuhan ya. Yang terakhir, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. Nih, punya sikap seperti ini. Ampuni kesalahanku Tuhan. Terlalu besar kesalahan yang aku lakukan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Amin. Ya, udah selesai. Ayo saudara, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Saya melihat yang ikut live ini, Anda mengalami kehancuran yang luar biasa. Bahkan hampir setengah dari yang ikut live ini, Anda rasanya udah lelah sekali rasanya. Gak apa-apa saudara, ayo kita doa sama-sama. Gak apa-apa, Tuhan, kok rapa sih karala wala. Oh ya wala. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Lagi katakan saudara, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Tuhan, ada begitu banyak jemaatmu yang lelah hari-hari ini. Ada begitu banyak jemaatmu yang frustrasi hari-hari ini. Mereka sudah kehilangan kekuatan. Mari Tuhan, hamba-Mu berdoa. Biarlah kekuatan baru Kau turunkan atas setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan. Ada satu kekuatan baru. Ada fresh anointing turun atas setiap kami ya Tuhan. Kami mau kuat kembali. Kami mau dibimbing, kami mau dibentuk ya Tuhan. Kami mau ikut aturannya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, bimbing kami. Bentuk kami Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Kami banyak salah di hadapan-Mu. Ya Roh Kudus urapi kami. Ya Roh Kudus bentuklah kami. Ya Tuhan ajar setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Ayo masing-masing ucap syukur di hadapan Tuhan saudara. Dia Tuhan hendak memberikan kekuatan baru kepada saudara. Ayo ucap syukur di hadapan Tuhan. Oh rapa syikara wala. Oh ya wala. Kora besekere wala. Ini kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Ada Anda saudara ya. Anda sakit. Bertahun-tahun Anda nggak mengalami penyembuhan. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Tuhan lebih tertuju kepada karaktermu. Rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan katakan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Sentuh setiap hati anak-anakmu. Sentuh setiap jiwa ya Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Ada Anda yang pasangan suami istri. Hampir di ujung tanduk dalam sebuah perceraian. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Tuhan hendak menyelamatkan keluargamu. Tapi dimulai dari pertobatan yang engkau lakukan. Come on, minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan hendak memulihkanmu. Tuhan hendak memberikan kekuatan baru kepadamu. Yes Tuhan, yes Tuhan. Terima kasih. Fresh anointing turun atas kami semua.
Fresh anointing turun atas kami semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Terimalah saudara. Terima. Fresh anointing daripada Tuhan. Allah Roh Kudus. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kelelahan. Kuat jadi kuat kembali. Fresh anointing turun. Dalam nama Yesus. Kekuatan baru dari Tuhan. Turun dalam nama Yesus. Penuh. Berlimpah seperti sungai. Berlimpah. Oh. Ada engkau orang tua, engkau lagi dihina oleh anakmu. Engkau direndahkan oleh anakmu. Engkau minta ampun di hadapan Tuhan. Karakter anak itu adalah gambaran dari orang tuanya. Minta ampun sama Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni dosamu dan mengampuni dosa anakmu. Ampuni saudara, ampuni. Tuhan aku berdoa untuk ibu ini yang dia disakiti hatinya oleh anaknya ya Tuhan. Biar ada pengampunan ya Tuhan. Terjadi, ada rekonsiliasi terjadi antara ibu dan anak. Orang tua dan anak ini waktunya membalikkan keadaan. Terjadi breakthrough atas keluarga ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulih sempurna. Pulih hatimu. Pulih pikiranmu. Pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati bisnis usahamu. Tuhan memberkati semua kesehatanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah pengurapan yang baru daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Wow. Tuhan Yesus baik. Saudara, besok tidak ada saat teduh ya. Jadi kita akan ketemu di hari Senin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom. God bless.